Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat dulur-dulur channel semua? Tetap semangat, tetap diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Semoga di hari ini kita semua mendapatkan keberkahan kehidupan kita, dilancarkan urusan kita, semua mendapatkan rezeki yang barokah, umur yang barokah. Jangan lupa dulur-dulur channel seperti biasa kita mulai aktivitas kita dengan secangkir kopi. Semoga dengan secangkir kopi aktivitas kita di hari ini tambah semangat dan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Cak Nur yang berbahagia, di awal pertemuan channel Cak Nur ini, Cak Nur Channel, di sini kita akan mengkaji, kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran beserta dengan tafsirnya. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Cak Nur di sini akan membahas atau mengkaji kitab Rawaihul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran. Ini salah satu kitab karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau salah seorang ulama besar, mudaris yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Para sahabat dulur-dulur Cak Nur yang berbahagia, sahabat-sahabat Cak Nur yang berbahagia, kita bahas mulai dari awal surah dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran di situ diawali dengan surah Al-Fatihah. Apakah sahabat-sahabat Cak Nur semua tahu ada berapa nama-nama daripada surah Al-Fatihah? Atau sahabat-sahabat Cak Nur tidak tahu mengapa diberi nama Al-Fatihah? Kita simak, kita dengarkan pembahasan ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dikatakan di sini oleh beliau Syekh Ali As-Sobuni bahwa Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah. Fatihah sendiri ini hadis surah Al-Karimah laha iddatu asma'in ishtara minha mayali. Jadi Al-Fatihah ini adalah salah satu surah yang sudah terkenal mempunyai beberapa nama. Nama-nama yang paling fenomenal, nama-nama yang terkenal dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa dikatakan Al-Fatihah? Nah, ini kita dulur-dulur kita bahas nggih. Kenapa dikatakan surah Al-Fatihah? Nama Al-Fatihah, kalau kita tahu bahasa Arab fataha itu artinya membuka. Dari fi'il mudhari', fi'il madhi, fataha yaftahu. Fataha sudah membuka seseorang, atau yaftahu lagi membuka seseorang. Isim fa'ilnya adalah fatihun, orang yang membuka. Bisa orang, bisa sesuatu, ataupun apa saja yang di situ sebagai pelaku. Diberi nama Al-Fatihah berarti surah ini adalah sebagai surah pembuka daripada Al-Quran. Di sini dikatakan oleh beliau Syekh Ali As-Sobuni liftitahil kitabil azizi biha, karena Al-Quran diawali atau dibuka dengan surah ini. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartibih al-ma'hudih la fin nuzulih. Karena memang Fatihah ini adalah awal daripada Al-Quran sebagai tertib, sebagai urutannya, bukan la fin nuzuli, bukan pada turunnya ayat. Kalau kita tahu, kita fahami bahwa pertama kali ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di sini dalam masalah peletakannya bukan Al-Fatihah, bukan Iqra, melainkan Al-Fatihah, hanya sekedar untuk pembuka, disesuaikan dengan namanya Al-Fatihah.
pembuka daripada Al-Quran itu sendiri. Qala Ibnu Jarir At-Tabrani, Syekh At-Tabari mengatakan sumiyat Al-Fatihah li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fis sholawat. Karena memang Fatihah ini diberi nama Fatihah menurut beliau Ibnu Jarir At-Tabari, karena yuftahu bi kitabiha, awal daripada Al-Quran ini ditulis itu memang diawali dengan Fatihah. Penulisan atau pembukuan menjadi satu buku itu memang diawali dengan Fatihah. Dan juga wa yuqra'u biha fi sholawati, dan juga ketika sholat dibaca. Nanti masalah sholat ini nanti namanya ada yang nomor 2 nanti. Yang ketiga, nanti nama yang ketiga. Sahabat dulur-dulur Canur yang berbahagia, untuk nama yang kedua yang sering fenomenal kita dengar yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa dikatakan ummu? Ummu ini maknanya adalah ibu. Ibu atau induk. Karena memang dalam Al-Fatihah ini listimaliha alal maqasid al-asasiyah lil kitabil aziz. Karena dalam Al-Fatihah ini mengandung maqasid al-asasiyah, tujuan-tujuan yang sebagai pondasi lil kitab al-aziz, pada kitab yang dimuliakan ini. Jadi dalam Al-Fatihah ini terdapat pondasi-pondasi yang sudah, pondasi-pondasi yang menjadi maqasid, tujuan daripada Alkitab Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah kita tahu, kalau kita telusuri Al-Fatihah itu sendiri mengandung satu, ats-tsana'u 'alallahi jalla wa. Dalam Al-Fatihah itu mengandung ats-tsana', muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiya isbatur rububiyyati. Kedua, dalam Al-Fatihah mengandung unsur penetapan, pengakuan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, Tuhan segala-galanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, alamin di sini ditafsiri oleh ulama ats-tsaqalain. Apa itu tsaqalain? Minal insi wal jinni. Bahkan wal malaikatah wal malaikati wa ghairi dzalik. Jadi makna tsaqalain ini bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, semua yang ada ini adalah tsaqalain. Di sini Allah Tuhannya. Artinya dalam Fatihah ini sudah itsbatur rububiyah, menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ta'abbud bi amrillah subhanahu wa nahy. Dalam Al-Fatihah di sini juga mengandung at-ta'abbudu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi dalam kalimat iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, artinya apa? Kalimat ibadah, kalimat penyembahan ini hanya ada dalam Al-Fatihah, sehingga ini mewakili isi daripada kandungan Al-Quran nanti. Karena dalam Al-Quran nanti isinya adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan syariat agama, mulai dari hukum fikih, hukum-hukum yang lain, yang masalah syariat agama itu semua adalah unsur ta'abbudi, dan ini sudah diwakili dengan kalimat iyyaka na'budu. Wa fiha talabul hidayah wa nahyihi, dan juga larangan Allah. Bahkan di situ juga ada nasta'in, isti'anah 'ala Allah, jadi meminta kepada Allah. Kalimat nasta'inu, iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta. Lah ini artinya apa? Kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya ini sudah diwakili dalam Al-Fatihah itu sendiri. Dan masih banyak kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Fatihah itu sendiri. Bukan kok hanya sekedar itu saja, termasuk meminta hidayah, meminta ketetapan kepada Allah akan diberikan keimanan dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk menuju siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus.
Sahabat dulur-dulur yang berbahagia, dulur-dulur Cak Nur yang berbahagia, kita teruskan sehingga pemberian nama Ummul Kitab, Ummul Quran itu sangat layak diberikan kepada surah Al-Fatihah itu sendiri. Karena sudah mengandung semua keterangan yang ada dalam Al-Quran, sudah terwakili dalam ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, termasuk masalah cerita-cerita ataupun kisah-kisah para rasul, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ketika kita baca ayat siratal ladzina an'amta, nah ini an'amta, siapa alladzina an'amta ini? Orang-orang yang telah kau beri nikmat. An-nikmah wa al-hidayah, orang-orang yang telah kau beri hidayah, orang-orang yang telah kau selamatkan daripada para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini orang-orang terdahulu, berarti menceritakan dalam Al-Quran ini, dalam Al-Fatihah ini, kisah-kisah orang-orang terdahulu sudah terwakili. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Sahabat-sahabat Cak Nur yang berbahagia, dalam nama yang ketiga, kenapa diberi nama? Pemberian nama Ummul Quran itu sudah pas, karena memang dalam Al-Fatihah ini sudah mengandung kesemuanya tadi, keseluruhan ayat, keseluruhan isi daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga layak jika surah Al-Fatihah ini diberi nama Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, karena mewakili sebagai induk daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Untuk nama yang ketiga yang sering kita dengar daripada surah Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani. Mungkin dari beberapa sahabat-sahabat, dulur-dulur Cak Nur masih ada yang belum pernah dengar Sab'ul Masani. Kalimat Sab'ul Masani ini ada dua kalimat, As-Sab'u Al-Mathani. Sab'un maknanya 7, Mathani 2. Kenapa dikatakan ayat 7, ayat 2? Karena diterangkan li'annaha sab'u ayatin tuthni atau tuthanna fis sholati. Karena dalam Al-Fatihah ini kita tahu di situ ada 7 ayat. Di situ ada 7 ayat, dan juga surah Al-Fatihah ini dibaca 2 kali fis sholati, diulang-ulang 2 kali fis sholati ketika kita sholat. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'ah min raka'ati sholah. Maka ketika orang ini sholat, maka orang yang sholat ini membaca surah Al-Fatihah ini diulang-ulang 2 kali. Fi kulli raka'ah min raka'ati sholah. 1 rakaat baca 1, 2 rakaat berarti baca 2. Setiap 1 sholat, misalnya sholat duhur, di situ 2 kali yang dibaca, pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama, subuh juga sama. Artinya ketika dikatakan al-mathani, inilah maknanya. Karena apa? Karena ini diulang-ulang 2 kali fis sholati. Kemudian kenapa dikatakan sab'un, ada 7 ayat? Apakah benar Al-Fatihah itu ada 7 ayat? Kalau kita mau hitung, memang Al-Fatihah itu ada 7. Dengan memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari ayat surah Al-Fatihah itu sendiri. Kalau kita hitung ya, coba kita hitung sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas ada 7.
Dari 7 inilah sehingga muncul yang namanya sab'un. Sab'un kemudian ditambah dengan tadi al-masani karena dibaca dua-dua, sehingga terjadilah yang namanya sab'ul mathani. Bagaimana dulur-dulur Cak Nur? Apakah sudah paham? Untuk selanjutnya, sahabat dulur-dulur Cak Nur yang berbahagia, sebenarnya kalau kita mau membahas tentang nama daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, beliau mengatakan, Syekh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Qurtubi, mungkin panjenengan semua kalau punya kitabnya bisa dilihat. Syekh Al-Allamah Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, menurut beliau Syekh Ali As-Sobuni mengatakan bahwa Syekh Al-Qurtubi mengatakan al-jami' fi anna li hadhihi surati ithna asyara isman. Jadi menurut Syekh Al-Qurtubi, nama daripada Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya ada sekitar 12 nama. Isna asyara isman, ada 12 nama. Termasuk nama-nama dari Fatihah adalah Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Alhamdu, dan seterusnya. Pemberian nama ini, kenapa kok bisa diberi nama banyak? Kok bisa namanya sampai macem-macem? Apakah tidak ada landasan dalil? Ternyata ada, dulur-dulur. Mimma ruya imma bitauqifin minan nabi. Yang pertama, ada kalanya memang pemberian nama ini langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bijtihadin minas sahabah al-kiram. Ada kalanya juga ijtihad atau ijtihadnya para sahabat, sehingga para sahabat memberi nama surah tersebut. Wa dzakara al-Alusi anna ba'dal ulama awsalaha ila naifin wa isrina isman wa addadaha fi tafsir al-musamma Rauhul Ma'ani. Bahkan menurut Syekh Al-Alusi, sesungguhnya sebagian ulama sampai menghitung nama-nama daripada surah Al-Fatihah ini sampai mencapai naif wa isrina, 20 lebih gitu. Banyak kalau begitu, dulur-dulur. Bisa dipahami nggih? Apa masih penasaran? Kalau masih penasaran, terus ikuti channel Cak Nur Channel. Ikuti terus Cak Nur Channel. Insya Allah kita nanti dalam step yang kedua, pertemuan yang kedua, kita lanjutkan pembahasan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang Cak Nur sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan kemanfaatan kepada kalian semua. Kalau memang masih belum paham, coba nanti komentar di bawah, sahabat-sahabat dulur-dulur Cak Nur. Semoga apa yang saya sampaikan, Cak Nur sampaikan ini memberi kemanfaatan kepada kita semua, khususnya kepada Al-Fakir sendiri. Sekian dari Cak Nur, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.